Ini adalah lanjutan kisah di video sebelumnya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, sangat disarankan untuk menyimak uraian di video sebelumnya terlebih dulu. Jika sudah, mari kita lanjutkan kisah penampakan UFO yang menegangkan ini. Selamat menyimak dan selamat menyelami dunia misteri. Mayor David Griffin lalu mengirimkan laporan kejadian tersebut kepada staf proyek Buku Biru atau Blue Book Project, yakni kelompok resmi penelitian Angkatan Udara yang ditugaskan mempelajari laporan-laporan penampakan UFO. Griffin menulis, "Pada saat ini saya tidak mampu menjelaskan kemungkinan penyebab dari penampakan ini. 3 orang yang menyaksikan penampakan tampaknya teguh dan dapat dipercaya, khususnya 2 orang petugas polisi patroli. Saya telah meninjau lokasi penampakan, dan tidak menemukan apapun yang bisa menjadi kemungkinan penyebabnya. Peace Air Force Base memang melakukan penerbangan 5 pesawat B-47 di lokasi penampakan, tetapi saya tidak percaya bahwa mereka memiliki hubungan dengan penampakan ini." Namun, sebelum Blue Book Project bisa mengirim evaluasi tersebut ke Pentagon, pihak Angkatan Udara telah mengeluarkan penjelasan mengenai peristiwa penampakan yang dialami Muscarello dan 2 polisi itu kepada pers. Mereka menyatakan kepada para wartawan bahwa 3 orang saksi itu hanya melihat tidak lebih dari bintang-bintang dan planet-planet bersinar karena inversi suhu. Blue Book Project kemudian mengeluarkan penjelasannya sendiri, yang menyatakan bahwa Operation Big Blast, sebuah misi pelatihan SAC NORAD, telah aktif pada malam penampakan, dan bahwa hal itu bisa dianggap sebagai UFO. Supervisor Blue Book Project, Mayor Hector Quintanilla, menulis kepada petugas polisi Bertrand dan Hunt, bahwa, di samping pesawat dari Operation Big Blast, ada juga 5 pesawat B-47 yang terbang di wilayah Anda selama periode ini. Karena ada banyak pesawat di daerah tersebut pada saat itu, dan tidak ada laporan benda tak dikenal dari personil yang terlibat dalam operasi ini, kita mungkin menganggap bahwa benda-benda yang Anda lihat antara tengah malam hingga pukul 2 dini hari kemungkinan berhubungan dengan operasi udara militer ini. Hector Quintanilla juga menambahkan, namun jika pesawat tersebut sudah dikenal oleh salah satu dari kalian, hal ini akan cenderung menghilangkan operasi udara ini sebagai penjelasan yang mungkin untuk objek yang kalian saksikan. Muscarello, Bertrand dan Hunt sangat tidak setuju dengan penjelasan resmi dari Angkatan Udara. Bertrand dan Hunt mengirim surat kepada Blue Book Project, dan mereka menyatakan, "Seperti yang dapat Anda bayangkan, kami telah menjadi subjek ejekan banyak orang sejak Pentagon merilis evaluasi akhir mengenai penampakan yang kami saksikan pada 3 September 1965. Padahal petugas patroli Hunt dan saya melihat objek ini dari jarak cukup dekat, kami mengonfirmasi dan menegaskan bahwa objek yang kami lihat bukan jenis pesawat konvensional, dan kami mengonfirmasi bahwa cuaca saat itu terang, tidak ada angin, tidak ada kemungkinan inversi cuaca, dan bahwa yang kami lihat sama sekali bukan pesawat militer ataupun sipil." Bertrand juga mengingatkan bahwa penampakan UFO yang mereka lihat berlangsung hampir 1 jam. Setelah dikatakan berakhirnya Operation Big Blast yang menyingkirkan dugaan bahwa operasi itu sebagai kemungkinan penyebab penampakan. Ketika Blue Book Project tidak menanggapi surat mereka, pada 29 Desember 1965 atau hampir 4 bulan setelah penampakan, 2 orang polisi itu lalu mengirim surat berikutnya kepada Blue Book, dan mereka menulis bahwa objek yang mereka amati benar-benar sunyi tak bersuara. Dan tidak ada suara gemuruh udara seperti pada pesawat jet atau baling-baling helikopter. Dan objek itu tidak memiliki sayap ataupun ekor. Objek itu menerangi seluruh ladang pertanian, dan 2 rumah di dekatnya tampak kemerahan terkena cahayanya. Peristiwa itu pun menjadi perhatian banyak media, dan melahirkan buku yang berisi analisis kejadian. Buku karya John G. Fuller, berjudul Incident at Exeter, secara terang-terangan mengejek penjelasan Angkatan Udara. Dia menulis bahwa dia sendiri telah mengamati objek yang tidak biasa di dekat Exeter, dan bahwa objek itu dikejar oleh jet tempur Angkatan Udara. Raymond Fowler, peneliti New England untuk Komite Penyelidikan Nasional Fenomena Udara atau National Investigations Committee on Aerial Phenomena alias NICAP, juga mengajukan laporan rinci mengenai penampakan di Exeter. Dalam pandangannya,
Penjelasan Angkatan Udara juga tidak benar. Pada satu poin, seorang perwira Angkatan Udara mengklaim bahwa UFO yang disaksikan orang-orang hanyalah cahaya lampu dari dekat Peace Air Force Base. Untuk membuktikannya, perwira Angkatan Udara tersebut memiliki lampu yang akan dinyalakan di tengah kerumunan orang banyak. Raymond Fowler pun menantangnya untuk membuktikan, dengan disaksikan banyak orang. Perwira itu lalu memerintahkan personil di pangkalan udara untuk menyalakan lampu yang dimaksud. Semua orang melihat dan menunggu. Tapi tidak ada yang terjadi. Sambil frustrasi, perwira itu berteriak ke mikrofon untuk menyalakan lampu. Sebuah suara menjawab bahwa lampu sudah dinyalakan. Tapi tetap tidak ada yang terjadi, tidak ada cahaya-cahaya aneh yang sebelumnya dilihat orang-orang yang menyaksikan penampakan UFO. Perwira itu akhirnya malu, dan menyelinap kembali ke mobil dan melaju pergi, di antara tawa dan ejekan dari kerumunan orang-orang. Pada Januari 1966, Letnan Kolonel John Spaulding, dari kantor Sekretaris Angkatan Udara, akhirnya membalas 2 surat yang telah dikirim oleh polisi Hunt dan Bertrand. Spaulding menulis bahwa, berdasarkan informasi tambahan yang disampaikan kepada petugas investigasi UFO kami, Wright-Patterson AFB Ohio, kami telah mampu mengidentifikasi objek yang disaksikan pada 3 September 1965. Sementara itu, pakar UFO J. Allen Hynek menulis peristiwa tersebut dalam buku The Hynek UFO Report. Tak hanya menjadi contoh kejadian pertama, kejadian ini mengilustrasikan kelalaian proyek UFO Angkatan Udara, Blue Book Project, dan merupakan kapitulasi bagian dari Pentagon yang kemudian jadi tak dikenali. J. Allen Hynek adalah seorang astronom yang sebelumnya menjadi konsultan ilmiah Blue Book Project, yang melakukan studi pada UFO sepanjang 1952 sampai 1969. Penampakan UFO di Exeter, terutama insiden yang melibatkan Norman Muscarello dan polisi Eugene Bertrand dan David Hunt, tetap termasuk yang terbaik di antara insiden UFO yang terdokumentasi dan dipublikasikan dalam sejarah UFO. Pada 1966, John G. Fuller menerbitkan sebuah cerita lengkap penyelidikannya dalam kasus ini. Mengambil judul Incident at Exeter, buku ini masuk dalam daftar bestseller versi The New York Times, dan menjadi salah satu buku UFO terlaris dalam sejarah. Dari mereka yang terlibat langsung dengan kasus ini, hanya David Hunt dan Raymond Fowler yang masih hidup hingga tahun 2010. Sedangkan Norman Muscarello meninggal setelah menderita sakit singkat pada April 2003. Dia bersikeras hingga menjelang kematiannya, bahwa yang ia saksikan adalah objek yang tidak biasa, dan itu adalah peristiwa nyata. Kini, setengah abad kemudian, tak seorang pun bisa menjelaskan keanehan di malam itu. Sementara penduduk Exeter memperingati peristiwa UFO 3 September itu dengan mengadakan festival seputar UFO dan alien. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.